Ya pemirsa, lantas bagaimana sebenarnya agar pengusaha dapat melakukan manajemen risiko terhadap karyawannya agar tidak lagi terjadi badai PHK yang mengalami peningkatan bahkan sejak tahun 2022. Dan kita akan membahasnya bersama dengan pakar bisnis, yaitu ada Bapak Alexandro Wibowo. Pak Alex, selamat siang, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV pada siang hari ini. Pak Alex, kita melihat badai PHK terjadi di awal tahun 2025. Yang kita pengen tahu kondisi pasar tenaga kerja Indonesia saat ini seperti apa? Kondisi pasar tenaga kerja kita pastinya lebih rada shake up dikit ya, karena banyaknya peningkatan pengangguran yang secara mendadak, bisa dibilang secara masif. Tetapi juga tidak tidak menjadi problem utamanya juga, karena kita mesti melihat PHK itu terjadi karena ada problem di dunia industri atau di dunia bisnis yang melakukan pemecatan atau pemotongan kerja pada saat ini. Ya. Sekarang kita ada oversupply dari skilled worker, ya. Skilled worker ini yang harus kita kaji, apakah skilled workernya akan berguna terus ke depannya atau perlu ada upskilling atau alih fungsi dari skill tersebut. Tapi intinya di Indonesia sekarang lagi banyak skilled worker yang sedang mencari kerja. Dan itu memang trennya Anda lihat ada mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir, Pak Alex? Yes, kebetulan banyak dari skilled worker ini sambil menunggu kerja dia akan mendaftar sebagai pekerja lepas atau freelancer. Nah, terjadi peningkatan hampir lebih dari 60% para pekerja ini mendaftar sebagai freelancer di platform kami, ya. Sehingga kita bisa safe to say that ada increase dari peningkatan orang yang mencari kerja. Peningkatan mencari kerja sampai 60%. Apakah bisa dikatakan freelance ini menjadi salah satu jalan keluar atau salah satu alternatif jika PHK terjadi seperti ini supaya perusahaan tetap sustain, Pak? Yes, this is very interesting. Karena sebagai freelancer ini pekerja yang nggak attach untuk company ataupun secara bidang hukum, tidak attach kepada company dan tidak attach juga kepada legalitas hukum yang lainnya. Ya. Jadi mereka sangat lepas sehingga mereka sangat fleksibel untuk bisa mengisi kekosongan-kekosongan, terutama tadi dari segi bisnis. Terjadi pemotongan tenaga kerja sehingga bisnis ini juga memerlukan tenaga kerja sebenarnya. Hanya saja tidak mempunyai resources untuk meng-hire secara full time. Ya. Nah, disinilah perannya freelancer ini bisa mengisi kekosongan tersebut untuk para pebisnis. Dan di lain sisi, bagi teman-teman yang sedang mencari kerja, sambil mencari kerja bisa menyalurkan skill dan keahliannya melalui freelancer untuk mengisi kekosongan ini juga. Jadi sebenarnya this is a very win-win solution kalau kita bisa menggunakan freelancer di bisnis, dan bisnis akan secara bukan masif ya, secara preferential bisa memilih skill spesifik di freelancer, tapi at the same time juga menyelamatkan perusahaannya tanpa membebankan biaya dan juga resources dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Oke, tadi Pak Alex sebutkan ini win-win solution ya, tapi apakah bagi para pekerja, terutama mungkin sekarang angkatan kerjanya ini banyak yang usia muda nih, Pak Alex, ini sebetulnya jadi satu tren yang memang sehat untuk kehidupan karir mereka atau seperti apa kalau terus dalam kondisi sebagai freelancer? Oke, bagi teman-teman yang muda ya, terutama kalau kita bisa bilang langsung Gen Z lah, kita bilang ya. Itu memang ada sebagian yang menjadi pilihan hidup. Ya, kita selalu mendengar work-life balance and all these things ya. Jadi emang kadang-kadang mereka memang memilih untuk jadi freelancer karena mereka mempunyai buffer, kalau saya bilang ya. Mempunyai buffer di mana mereka tidak urgently need the job. Ya, sehingga mereka bisa membuat pilihan itu, mereka menjadi full-time freelancer atau sambil menunggu karir path yang mereka inginkan. Jadi mereka tetap bisa produktif, bisa tetap menghasilkan meskipun tidak terikat pada siapapun. Tapi di lain sisi itu, banyak juga para pekerja yang memang tidak mempunyai pekerjaan saat ini secara full-time dan memerlukan penghasilan untuk keluarganya, untuk menghidupan anak istrinya. Jadi secara cepat sambil menunggu pekerjaan ini akan datang ataupun dia sambil meng-apply, mereka bisa mendapatkan penghasilan ekstra dengan mudah dan dengan cepat, nggak usah interview, nggak usah terlalu banyak negosiasi, semua ada di lapangan pekerja freelancer. Tapi untuk kondisi freelancer di Indonesia saat ini seperti apa sih, Pak? Kondisi freelancer di Indonesia ya, kalau boleh saya memberikan pendapat.
sebenarnya freelancer di Indonesia itu banyak sekali. Ya. Tetapi karena penggunaan freelancernya masih belum optimum, sehingga teman-teman freelancer yang ada di Indonesia ini kebanyakan mendapatkan pekerjaan dari luar negeri. Oke. Ya. Nah, tapi setelah COVID lagi itu jadi alasan ya. Tapi setelah zaman COVID, value freelancer Indonesia di local market ini meningkat. Nah, sehingga selain terjadi peningkatan penggunaan freelancer, kita juga melihat peningkatan value atau harga jasa yang mereka tawarkan. Sekarang lebih bisa mendekati standar, sehingga bekerja freelancer itu bisa juga sebagai salah satu alternatif menghidupi keluarga atau menghidupi freelancer tersebut. Oke, jadi memang terserapnya cukup banyak yang keluar justru ya. Betul. Nah, Pak Alex, kita juga menghimpun nih ada beberapa ada data terkait dengan apa saja pekerjaan yang nampaknya ini berisiko untuk terkena mungkin gelombang PHK atau yang di masa depan mungkin tidak akan terlalu dibutuhkan. Kita akan lihat datanya berikut ini, pemirsa, kita sambil tayangkan bahwa kalau kita lihat mungkin beberapa pekerjaan ini memang sudah tidak akan banyak permintaannya di pasar kerja. Kalau dari yang Pak Alex rekam, datanya ini seperti apa, Pak? Nah, kebetulan kalau di platform kami 1000 itu lebih banyak untuk digital services ya. Jadi banyak sekali digital services yang mungkin di list ini mungkin nggak semuanya ada, ya. Tapi kalau kita bisa lihat yang dari list yang ada di sini saja kita bisa bicarakan, itu mungkin ya beberapa posisi ini bisa digantikan. Pastinya ini lebih menggantikan dengan mesin ya, dengan otomasi dan segala macam. Tapi ada pun juga mungkin setengah dari list ini itu bisa digantikan oleh freelancer, terutama freelancer yang bisa dipekerjakan secara remote. Kayak kita sudah melihat sekarang ada namanya telebanking, beberapa bank sudah mengimplementasi. Nah, telebanking ini juga bisa digunakan dengan menggunakan remote worker, yang dimana remote worker ini bisa menggunakan freelancer, terutama pada saat nih sekarang kita mau lebaran ya, mungkin full time worker pada mengambil cuti ya kan, pada udah siap untuk mudik ketemu keluarga. Nah, kekosongan ini kadang-kadang kan kalau kita mau mencari shift-shiftan, satu kesian yang kena dapat shift. Kedua, pastinya dari bisnis harus membayar ekstra atau membayar lembur. Nah, kalau ini menggunakan freelancer yang skillful, ini bisa solve a lot of issue dan save a lot of cost. Oke, ini artinya tapi kalau sampai saat ini perkembangannya lebih banyak yang terkait dengan digital begitu. Betul. Ya Pak. Kalau untuk digital sendiri berarti peluangnya ke depan untuk freelance ini masih sangat besar kah? Masih sangat masif. Sekarang ini mungkin penyerapan penggunaan freelancer bisnis di Indonesia itu masih di bawah 15%. Ya, ini berdasarkan data statistik jumlah bisnis yang ada di Indonesia dengan penggunaan freelancer secara umum di pasar di Indonesia itu masih sangat kecil. Dan ini bisa sangat-sangat ditingkatkan karena pekerjanya ada. Ini tinggal masalah adopsi, pengenalan atau para bisnis bahwa pakai freelancer tuh biasa kok, kayak buka email aja gitu, nggak perlu ditakutin. Gitu. Dan juga merubah mindset dari pebisnis konvensional yang dimana tuh kalau mungkin kita teman-teman punya bisnis yang lama ya. Ini kamu pakai desain ini aja, pakai platform ini aja gitu. Ngapain? Cucu saya bisa pakai ini, ponakan saya, and the sort of things. A lot of referral base ya. Atau ada yang udah nggak usah, hire aja full time, kita nggak pusing gitu. Tapi this is shifting karena saat ini itu sudah tidak menjadi alternatif yang very cost efficient dan agile untuk perusahaan. Jadi memang tenaga profesional yang sudah tersedia oleh para freelancer ini ya. Kalau bidang-bidangnya sendiri apa Pak Alex di platform digital, tapi bidang yang banyak diminati oleh freelancer saat ini apa saja? Pada saat ini mungkin yang paling gampang untuk di-deliver secara online ya. Jadi pasti all the design services ya, logo design, graphic design, kemasan, poster gitu ya. Interior design, which is interesting. Interior design sekarang udah mulai. Terus habis itu dia ada konsultasi, pastinya konsultasi jasa hukum, konsultasi marketing ya. Lalu kita ada social media management ya. Dan juga ada beberapa jasa interesting lainnya yang lagi laku juga di platform kami yang unik seperti jasa curhat online. Mungkin Marcel kalau nanti untuk mau curhat kesehatan mental ya. Untuk kesehatan mental, awareness-nya meningkat, ternyata permintaan jasanya juga meningkat gitu ya. Ada juga, betul. So it's being monetized, every aspek di dalam kehidupan kita itu bisa dimonetize oleh freelancer at a very affordable rate. Pak Alex, tapi kalau di Indonesia sendiri, perusahaan yang masih konvensional,
ini shifting dan banyak menggunakan pekerja freelance supaya lebih sustain. Ini sudah banyak belum sih kalau untuk Indonesia ya? Sehingga kita juga bisa mengantisipasi badai PHK. Kalau dibilang banyak, menurut saya masih sangat belum. Tapi potensinya? Potensinya besar sekali. Nah, potensinya besar sekali. Mungkin karena belum terbiasa kali ya menggunakan freelancer ya. Maybe dari trust issue, dari quality issue. Tapi kalau kita ambil POV sedikit berbeda, bahwa banyak teman-teman freelancer itu bukan karena tidak punya pekerjaan sehingga menjadi freelancer. Kadang-kadang memang profesional. Profesional di top level, ya, maybe di top big 10 companies, ya, yang dimana kalau kita hire udah pasti kita nggak afford kan. Jadi itu mereka ada kerja part time atau kerja freelance itu memberikan jasa at their skill level. Ya. Dan teman-teman yang sekarang mungkin lagi kehilangan pekerjaan, bukannya mereka berarti unskilled worker. Ya, kadang-kadang mungkin mereka di posisi tinggi, mungkin di salah satu startup, cuman mungkin startupnya lagi tidak oke. Nah, tapi posisi itu kan mempunyai skill yang tinggi, yang dimana kalau kita hire mungkin kita nggak afford. Nah, jadi kalau bila bisnis ini bisa, atau para pengusaha, pelaku usaha di Indonesia bisa melihat disadvantage ya, I think market akan menentukan sendiri, mereka akan shifting sendiri ke sana. Dan Pak Alex, selain dari setiap personal ya pasti punya preferensi untuk bisa menjadi freelancer juga. Kalau dari sisi perusahaannya kira-kira apa nih yang perlu untuk di-manage risikonya untuk kemudian melihat bahwa ketika ada risiko PHK ini bisa juga tetap ada skill yang ditanamkan bagi para karyawannya seperti itu. Betul sekali. Jadi misalnya tadinya punya 50 karyawan, ya mungkin 20-nya strategis, 30-nya tactical ya, pekerja. Iklim bisnis atau iklim usaha memaksa mereka untuk melakukan perampingan, ya, sehingga mungkin 20 orang harus ditampingkan. Nah, tapi kan perusahaan ini kan tetap harus berjalan, ya kan? Pekerjaan 20 orang ini harus somehow dikerjakan, ya kan? Kadang-kadang di-cramp ke orang yang ada, which is not produktif juga, ya. Nanti juga mereka akan overloaded. Nah, bila ini dikerjakan oleh freelancer, itu bisa secara cepat dan agile memenuhi kekosongan yang ada, ya kan, tanpa terlalu bertele-tele. Tapi selalu saya pesan bila saya berbicara dengan para pelaku bisnis, untuk sekarang freelancer itu tuh mesti mencari yang cocok, ya, karena orang berbeda-beda ya. Sehingga mulailah dari yang taktis aja, yang gampang dulu. Keep the leaders, keep the supervisor, keep the strategist, sampai nanti mendapatkan yang cocok. Nah, bisa lebih long term. Oke, banyak ya insight-nya ternyata siang hari ini bagi perusahaan ada, bagi para pekerja juga ada. Terima kasih loh Pak Alex sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Newsline di Metro TV. Terima kasih Pak Alexandro Wibowo sudah bergabung dengan kami, dan pemirsa itu tadi sejumlah masukan dan juga pembahasan supaya kita tetap bisa terus menjaga pertahanan kita ya. Salah satu upaya loh, mungkin bisa diterapkan bagi perusahaan-perusahaan yang masih konvensional mau shifting, bisa dengarkan makanya tadi dialog kita bersama Pak Alex ya. Iya, dan pemirsa tentunya kita masih punya ragam informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Newsline. Download Metro TV Extend sekarang.